Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiarini, NPM 19103030053. Nah, di sini saya akan menjelaskan LKPD yang telah saya buat. LKPD saya menggunakan pendekatan inquiry mengenai struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pembelajaran inquiry itu. Nah, pembelajaran inquiry itu pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari serta menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya. Seperti itu. Nah, inquiry itu ada 4 macam. Yang pertama, dan saya membuat yang inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu guru memberikan permasalahan, lalu siswa-siswa itu menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu. Nah, di sini kompetensi intinya yaitu mengolah, menyaji, dan menara dalam langkah konkret. Kemudian ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasarnya 4.4 yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Lalu indikatornya menyajikan data dan fakta mengenai hasil penelusuran berbagai informasi mengenai struktur jaringan tumbuhan beserta fungsinya. Lalu tujuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi macam-macam organ dan jaringan pada tumbuhan dikotil serta monokotil. Lalu siswa mampu menyajikan data mengenai hasil penelusuran berbagai informasi mengenai struktur jaringan tumbuhan dikotil, monokotil beserta fungsinya. Nah, materinya di sini saya digunakan untuk memudahkan dalam pengerjaan, seperti itu sebagai bantuan. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Lalu aktivitas pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya itu ada orientasi masalah, rumusan masalah, hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, kesimpulan, dan evaluasi. Nah, aktivitas pembelajaran yang pertama yaitu orientasi masalah. Di lingkungan sekolah kita terdapat banyak sekali tanaman yang tumbuh. Nah, guru IPA itu memberikan tugas untuk memberikan plang yang berisi nama tanaman dan jenis tumbuhan dikotil atau monokotilnya pada setiap tanaman. Nah, bagaimana sih cara mengetahui tanaman tersebut dikotil atau monokotil? Kemudian identifikasi dan kelompokkan setiap tanaman yang ada di lingkungan sekolah termasuk dikotil atau monokotil. Seperti itu. Lalu rumusan masalahnya, jadi dari permasalahan orientasi masalah tersebut dibuat rumusan masalahnya seperti apa, kemudian ditulis di sini. Lalu hipotesisnya itu atau jawaban sementaranya itu ditulis di sini nanti. Kemudian mengumpulkan informasi. Jadi sebelum melakukan eksperimen itu atau pengamatan itu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan. Seperti itu. Lalu menguji hipotesis. Jadi hipotesis yang telah dibuat tadi itu diuji apakah benar gitu. Nanti hasil pengamatannya ditulis di sini. Gitu. Kemudian kesimpulan dari data yang telah didapatkan dapat ditulis di sini gitu. Lalu evaluasi ini digunakan untuk mengetahui pemahaman dari siswa mengenai kegiatan yang telah dibuat. Yang pertama, jelaskan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil, kemudian klasifikasi dikotil monokotil, kemudian fungsi dari akar pada tanaman dikotil monokotil, seperti itu.